Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Syafira Nurwanti dari kelas AB 4209 ingin menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Dalam pertemuan 9, materi yang dijelaskan yaitu tentang Good Corporate Governance. Kata governance berasal dari bahasa Prancis yaitu gouvernance, yang berarti pengendalian. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, corporate governance diterjemahkan sebagai tata kelola yaitu perusahaan atau pemerintahan. Jadi, corporate governance adalah sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh Good Corporate Governance diantaranya, yang pertama ada transparansi, kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, keempat independensi, dan yang kelima kesetaraan. Berikut merupakan tujuan dan manfaat Good Corporate Governance. Tujuan yang pertama yaitu melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, melindungi hak-hak dan kepentingan stakeholder non-pemegang saham. Dan ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengawas anggota direksi dengan manajemen senior perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan mutu anggota direksi dengan manajemen senior perusahaan. Selanjutnya, manfaat yang pertama yaitu dapat mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, dapat mengarahkan kegiatan bisnis perusahaan. Ketiga, dapat meningkatkan minat beli investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, dapat mempermudah mendapatkan dana pinjaman. Dalam pertemuan 10, menjelaskan tentang materi tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik. Menurut Fredrickson, administrasi publik yang direposisi atau ditata kembali adalah ilmu politik yang membuat pekerjaan negara yang terfragmentasi dan terdisartikulasi. Selanjutnya, governance bekerja dengan 5 jalinan teori, diantaranya teori manajemen jaringan, teori delegasi, teori interpretasi sosial, sekolah rasionalitas terbatas, dan teori kelembagaan budaya. Selanjutnya terdapat governance debate dalam administrasi publik dan politik. Yang pertama, pemerintahan tanpa pemerintahan. Yang kedua, sifat kegagalan tata kelola. Dan yang ketiga, tantangan demokrasi dan akuntabilitas. Selanjutnya, pertemuan 11 menjelaskan materi tentang kaitan antara governance dan hubungan internasional. Tata kelola telah menjadi perhatian utama dari disiplin hubungan internasional. Proses globalisasi yang sedang berkembang telah memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintahan, politik, hubungan antar negara, dan tatanan global. Terdapat beberapa hubungan kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan negara melalui pemerintahan global, yang kedua, keadilan arsitektur tata kelola global, dan yang ketiga, hegemoni neoliberalisme. Selanjutnya, di dalam literatur tata kelola di hubungan internasional membawa sejumlah pesan penting, di antaranya, yang pertama, bahwa globalisasi melahirkan proses tata kelola dengan kompleksitas dan ambiguitas yang cukup besar. Yang kedua adalah bahwa di luar negara-negara di dunia terdapat berbagai aktor dan institusi yang terlibat dalam pemerintah global. Dan yang ketiga, bahwa negara-negara di dunia harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan tata kelola global. Kemudian, pertemuan ke-12 membahas tentang kaitan antara governance dan kajian sosiolegal. Kajian sosiohukum berkembang dari tradisi penelitian empiris yang dilakukan oleh para antropolog dan sosiolog yang mempertanyakan hubungan antara hukum, sebagaimana dipahami dalam disiplin hukum dan proses sosial yang lebih luas. Menurut Moore, hukum secara luas dianggap diwakili dan diajarkan sebagai upaya sadar oleh masyarakat untuk menjadi rasional dan adil, tertib dan adil, dan benteng melawan anarki.
Ini adalah 3 pilar yang mendukung penerapan good corporate governance. Yang pertama yaitu negara dan perangkatnya, yang kedua dunia usaha, dan yang ketiga masyarakat. Dalam hukum dan kekuasaan, proposisi kunci vokal tentang pemerintahan, kekuasaan, dan hukum, dan juga individu sebagai subjek, yaitu strategi pengaturan diri. Selanjutnya dalam pertemuan 13, menjelaskan tentang tata kelola korporasi yaitu corporate governance. OECD memandang peran tata kelola perusahaan sebagai 2 hal. Pertama, mencakup syarat pemegang saham yaitu manajer, karyawan, kreditor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya, berinteraksi satu sama lain dalam membentuk strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada komparasi sistem-sistem governance. Yang pertama merupakan penjelasan hukum, yang kedua penjelasan politik, dan yang ketiga perspektif sejarah, dan yang keempat konvergensi. Kemudian materi dalam pertemuan 14 yaitu definisi tata kelola partisipatif. Tata kelola partisipatif dengan demikian mewujudkan atribut inti dari teori tata kelola dalam upayanya untuk terlibat dengan masalah nyata dan mencari solusi praktis. Pada saat yang sama, tata kelola partisipatif mencakup berbagai praktik yang membingungkan. Ini berasal dari penggunaan yang berbeda. Gagasan partisipasi dalam wacana tertentu yang pada gilirannya mempengaruhi konstruksi individu sebagai warga negara, anggota komunitas, penerima manfaat klien, dan pengguna juga sebagainya. Terdapat 4 indikator penting tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, akuntabilitas. Dan yang keempat, koordinasi. Yang terakhir, pertemuan ke-15 membahas tentang definisi tata kelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Kekuasaan dan tata kelola lingkungan. Masa depan tata kelola lingkungan terletak pada konteks kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang dalam konteks globalisasi yang sangat tidak setara, meskipun cepat berubah. Selanjutnya terdapat efektivitas tata kelola lingkungan. Keefektifan dipandang secara praktis hubungan dengan kesulitan yang dialami dalam mengatur tata kelola lingkungan. Menurut Lipschutz dan Meyer, rezim lingkungan pada dasarnya dinegosiasikan oleh negara-negara yang sangat menolak untuk memaksakan pada diri mereka sendiri kewajiban yang dapat diterapkan untuk mengubah institusi sosial domestik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.